hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka qayyal tamisu fihi ilman alallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, ini adalah kajian terakhir kita menjelang datang bulan Ramadan. Maka hari ini kita akan membahas tentang banyak kebiasaan yang kita lakukan menjelang datang bulan Ramadan, dan yang belum melakukan kalau bisa dilakukan ya dilakukan, insya Allah. Karena persiapan Ramadan itu ada 3. Yang pertama persiapan ilmiah, ilmu disiapkan, ya kan? Nanti kita belajar persiapan ilmu. Yang kedua adalah persiapan amaliyah, persiapan amal. Apa saja yang bisa kita lakukan sebelum atau masuk Ramadan. Yang ketiga adalah persiapan jasadiyah, ilmiah, amaliyah, jasadiyah. Ingat nggak tuh? Ada lupa saja ya. Jasadiyah itu jasad, persiapan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, apa yang biasa dilakukan oleh kita menjelang datang Ramadan yang saya tak menyampaikan di tempat lain karena terlupa, saya sampaikan di masjid ini. Tapi sebelumnya suara saya jelas ya? Suara jelas ya? Banyak yang dia menjelang Ramadan, kita ini melakukan ziaratul kubur, betul? Nah, saya jelaskan tentang ziaratul kubur ini atau berziarah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau nanti ada waktu menjelang Ramadan, ibu ziarahlah. Ziarah ini tidak hanya menjelang Ramadan saja. Cuman banyak kita yang free menjelang Ramadan dan akhirnya mereka melakukan ziarah. Apa hukum wanita ziarah kubur? Sering saya sampaikan, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, kata baginda Nabi. Sekarang aku bolehkan. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mungkin seperti biasa, ibu bisa mengambil wudhu di rumah, lalu pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu masuk ke lingkungan kuburan dengan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian ibu masuk ke lingkungan kuburan itu, bersihkan kuburannya dari sampah, ilalang, rumput liar. Lalu ibu berdoalah saat itu. Usahakan dilakukan. Apa doa ziarah yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang meninggal? Saya kasih tahu 3 jenis. Yang mana jenis yang paling susah, jenis yang menengah, dan jenis yang paling mudah. Yang paling susah adalah yang pertama, ibu bisa membaca doa semacam takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Lalu tambah dengan Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Baca itu. Itu susah sih. Kalau nggak hafal, pakai gaya yang kedua. Ibu berzikir atau baca doa-doa pendek saja. Entahkah Al-Ikhlas, entahkah Al-Falaq, entahkah An-Nas, iya? Baca doa-doa pendek atau ayat kursi, Al-Baqarah. Kemudian ibu lanjutkan dengan doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Ini gaya yang lebih gampang. Jadi ayat pendek yang hafal saja ditambah dengan mendoakan dia pakai bahasa Indonesia. Oke? Nggak juga bisa ayat-ayat pendek, nggak juga bisa kalkul-kulkul, maka pakai yang ketiga, bahasa Indonesia saja, doakan dia. Oke? Nggak bisa juga bahasa Indonesia, ibu aja masuk liang lahat lagi. Jadi ziarahlah. Kalau yang meninggal itu suami kita, kalau yang meninggal itu adalah anak kita, kalau yang meninggal itu adalah tetangga kita, yang mana kita pernah salah sama dia, tapi kita tidak sempat minta maaf kepadanya, lalu kemudian dia mendadak meninggal, maka jangan lupa istighfarkan diri kita dan diri dia. Istighfarnya adalah Allahumma ighfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma ighfirli walahum. Jangan walahum aja, ujung aja. Allahumma ighfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Jadi menjelang Ramadan, kalau mau ziarah, ya ziarahlah. Lakukan seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau kita pernah punya salah dengan dia, ditambah dengan Allahumma ighfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Clear? Ada mau tanyakan sampai sini? Ziarah jelas? Nah, itu dilakukan. Yang tidak boleh dalam ziarah adalah ngobrol dengan mayat. Mama, apa kabar ma? Sehatnya, katanya beko kan. Jadi jangan ngobrol. Ma, hati-hati di dalam ya ma, elok-elok ya nyo, katanya kan. Repot. Yang penting nggak boleh ngobrol dengan jenazah. Nggak boleh kita itu minta doa sama dia. Mentang-mentang dia kiai, yai, doakan saya yai, jangan. Karena orang meninggal tidak bisa mewasilahkan doanya untuk kita. Ziarahlah menjelang Ramadan, mumpung ada waktu. Bukan harus menjelang Ramadan, cuman banyak yang melakukan dan sah-sah saja kok. Oke? Yang kedua, menjelang Ramadan, bangun kebiasaan dari sekarang. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ingat di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipatkan gandakan semua amal kebaikan kita. Maka yang sudah melakukan alhamdulillah, yang belum melakukan yuk dicoba. Dari bulan Sya'ban ini coba baca Quran setiap habis sholat. Coba dulu, nggak harus 2 lembar nggak. Menjelang Sya'ban ini pokoknya mak jangan tergesa-gesa. Habis subuh baca setengah halaman, habis zuhur baca 1 ayat, habis asar baca setengah halaman, habis maghrib baca setengah halaman, habis isya baca setengah halaman. Ngapa ustazah kok setengah halaman? Baca aja dulu sampai 1 Ramadan. Dah?
Satu Ramadan kalau jemaah saya pengen mantap, pengen berkembang, pengen tergolong orang-orang yang taat, kebiasaan itu dibawa di dalam Ramadan dan tinggal ditambah. Nanti tanggal 1 Ramadan habis subuh baca 2 lembar, habis zuhur baca 2 lembar, habis asar baca 2 lembar, habis maghrib nggak usah baca karena ada lontong, nggak usah baca dulu habis maghrib. Nanti dirapel habis taraweh baca 4 lembar, 1 hari 1 juz. Nanti orang Allahu Akbar, atau orang macam khutbah, atau orang macam khatib naik mimbar, atau macam orang pergi ke lapangan, 1 Syawal ibu khatam 1 bulan. Jadi dari sekarang bangun kebiasaan dulu. Ada yang nanya sama saya gini, Ustazah, nanti di Ramadan itu bagusnya kami lanjutkan bacaan Quran kami atau kami mulai dari 0? Saran saya mulai dari 0. Tapi nggak wajib ya Bu, supaya terukur ya, supaya terukur. Tapi tandai aja dulu, Ibu sebelum Ramadan tandain, habis Syawal bisa dilanjut. Syukur-syukur 30 hari khatam 30 juz bisa dilakukan agak setahun 2 kali, agak setahun 3 kali. Syawal, nanti Ramadan 30 juz, istirahat dulu agak 2 bulan, lakukan lagi di bulan lain. Syukur-syukur. Paham gak nih maksud saya nih? Jadi caranya gitu, dilatih dari sekarang. Kan Ramadan ibu gak ngapa-ngapain kan? Habis zuhur kan gak ngapa-ngapain kan? Belum mulai masak kan? Mulai masak kan jam 3 siang kan? Habis asar kan? Daripada ibu ngalai-ngalai, pengajian pun udah tutup pula, iya kan? Nah, habis subuh kan ibu di masjid tuh baca 2 lembar. Habis zuhur perut lapar memang, baca 2 lembar. Habis asar sebelum masak baca 2 lembar. Habis maghrib makan lontong tuh dulu. Bolehlah libur habis maghrib. Nanti habis taraweh baca 4 lembar. Selesai Bu, 1 hari 1 juz. Bahasa kampung saya, 1 day 1 juz. Makanya dari sekarang cari Quran yang gede. Kalau bisa, bila perlu bisa dibaca radius 1 meter. Ini usia udah tahajud menjelang subuh. Carilah Quran kecil-kecil. Didekatkan mual, dijauhkan apalagi. Mana bisa baca yang ada naik asam lambung. Kalau mau tadarus, sediakan rezeki. Minta sama anaknya, mama mau minta hadiah nak, Quran gede, enak bacanya, asam lambung aman. Kalau pengen khatam, bukan mudah mata tak nampak suruh baca, lebih gigikun lu kacamata, tak tuh nampak dong, ya kan? Biar khatam untuk akhirat kita. Oke, jadi biasakan, bangun kebiasaan dari sekarang. Wah itu mantap itu, Masya Allah. Lah, yang pertama apa tadi? Persiapkan ziarah kubur. Yang kedua, coba kita belajar hatamkan Quran. Yang agak susah hatam Quran tuh nanti 10 malam terakhir tuh agak susah. Karena kita harus masak peye. Harus masak kue. Jangankan hatam Quran, masjid aja tinggal 1 shaf tak sampai lagi. Itulah ujian, itu nanti godaan. Ingat Bu, yang paling penting juga bukan hatamnya, yang paling penting kebiasaannya. Semua itu yang paling penting kebiasaan, bukan hasilnya. Syukur-syukur terbiasa tiap hari jadi baca Quran. Syukur-syukur jadi terbiasa menghatamkan Quran dalam 1 bulan. Oke? Nomor berapa lagi? Nomor 3. Ibu-ibu, di bulan ini ambil kesempatan untuk melatih diri sholat dalam jumlah yang lebih banyak. Kenapa? Karena saat kita Ramadan sholatnya banyak. Saya jelaskan.
Di hari biasa ibu tahajudnya misalnya 2 rakaat. Coba ibu tambah di bulan Sya'ban jadi 8 rakaat. Latihan aja dulu sholat tahajud sendiri malam 8 rakaat, witir 3 rakaat. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti masuk Ramadan ada sholat taraweh, kita terbiasa, lutut kita juga terbiasa. Biar tidak bergoyang lutut itu sholat taraweh. Kalau kita nggak terbiasa, maka panjang bacaan imam pening kepala kita. Panjang kali bacaan imam ya. Besok aku pindah masjid aja lah. Enak masjid itu lagi cepat bacaannya. Membuka pula mau kena pulang. Saya sering tuh. Ngapa kata saya? Waktu saya masih kerja dulu kan, suka ya kadang-kadang penelitian nginap di sini, gitu ya. Ngapa hau panjang kali di situ, bagus dekat rumah aku lagi. Itu kenapa? Karena nggak menikmati sholatnya. Kenapa nggak menikmati? Katanya sakit lututnya. Kenapa sakit lutut? Karena nggak dibiasakan. Jadi kalau ada ibu yang imam panjang bacaan, ibu menggerutu di belakang, maka ditanyakan dan dipertanyakan itu. Apakah sudah merasakan indahnya sholat atau belum? Makanya biasakan dari sekarang. Ada yang pernah panjang bacaan imam menggerutu di belakang? Banyak saja. Biasakan tahajudnya jadi dinaikkan. Harus dilatih. Yang sering jamaah enggak ya? Kalau yang jarang ya, tapu-apu imam kok enggak bergigi puluh ya kan? Kena pula imam. Ramadan aja dia ya kan, enggak latih dia. Saya sudah bilang itu dari kemarin-kemarin. Ibadah itu enggak bisa enggak dilatih. Makanya latih Ramadan kita dengan puasa sunnah di Rajab dan Sya'ban kan gitu kan? Rasulullah itu banyak puasa di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban, dan full di bulan Ramadan. Latihan, karena puasa itu ibadah fisik, bukan soal iman. Sekuat apapun iman, kalau tak terbiasa melawan juga puasa itu mah. Apalagi panas berdengkang. Ya kan, macet pula di jalan, pakai motor panas-panas. Kalian semua orang emosi bawaan. Kenapa? Karena ibadah puasa, ibadah fisik. Dia perlu dilatih dengan membiasakan puasa sunnah sebelumnya. Sama dengan umroh. Jangan main-main sama umroh dan haji. Itu ibadah fisik. Capek itu. Makanya saya sering bilang dengan jemaah, yang mau umroh 2 bulan lagi, jalan kaki tiap pagi dari sekarang. Wah, ada yang bilang nggak perlu jalan kaki Ustazah. Kenapa? Nanti di sana Allah akan bantu. Kuat aja kaki itu karena semangat nengok Ka'bah tuh. Nggak ada bu. Waktu tawaf kuat bu. Waktu sa'i latih bu. Oh enggak, saya beriman. Allah tolong saya. Oke bu. Nyampe Pekanbaru masuk rumah sakit. Karena kalau kita tawaf dan sa'i, rata-rata tawaf sa'i belum perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram, apalagi jalan di bandara, bak putar-putar entah kemana ujungnya. Itu bu, tawaf dan sa'i aja bu, kita jalan lebih kurang 7 kilometer. Dari sini ke pom bensin sampai nggak 1 kilo? Belum 1 kilo. Pom bensin 1,5 kilo. Simpang Pandau. Kalikanlah tuh, bulak balik 3 kali bulak balik. Sebegitulah tawaf dan sa'i. Maka dilatih. Kalau enggak lutut kita nih lari engsel. Enggak ada Ustazah Allah akan tolong kita. Enggak bisa bu, itu ibadah fisik. Sama dengan mau tahajud. Saya pengen semangat tahajud. Oke boleh. Tapi ingat, jangan terlalu bersemangat. Latih dulu. Gimana cara melatihnya? Tahajudnya deket-deketkan dulu azan subuh. Azan subuh jam 4:30. Ya kan? Tahajudnya jam 4 aja. Puas dulu tidurnya. Baru ibu tahajud dan sholat subuh.
Kalau ibu pertama kali mau tahajud langsung jam 2 malam 8 rakaat pula, habis itu ibu tertidur, subuh lewat. Atau pusing kepala, besok pagi kok nggak tahajud lagi, sakit kepala wak tahajud tuh. Kan gitu jadinya. Pusing aku kalau tahajud, jadi dilatih. Beli sepeda, mau ngapain? Aku mau olahraga, naik sepeda. Sekali naik sepeda 3 jam. Habis itu rontok semua badan, capek. Habis itu sepeda di museum, nggak dipakai-pakai lagi. Nggak bisa dipaksa. Harus pelan-pelan. Jadi biasakan kita tahajudnya 8 rakaat plus witir 3 rakaat di bulan ini. Latihan. Oke? Satu apa tadi? Ziarah. Yang kedua? Baca Quran dibiasakan dari sekarang. Yang ketiga? Sholat sunnah dibiasakan dari sekarang. Ya? Ibadah sholat sunnah dan sholat sunnah, kemudian baca Quran, dan kemudian ziarah. Yang keempat, ibu coba buat buku catatan ibadah, buat agenda pakai tulisan ibu lah, ya kan? Agenda apa yang ibu mau komitmenkan ibu lakukan di bulan Ramadan. Contoh, tulis di bulan Ramadan saya tidak boleh bolong sholat subuh berjamaah misalnya. Atau di bulan Ramadan saya nggak boleh bolong misalnya sedekah subuhnya. Atau di bulan Ramadan saya menahan marah, nggak mau marah-marah. Jangan dibuat buka kurung siang hari aja, malam boleh, jangan ya. Kemudian dibuat buku agenda selama Ramadan saya mau khatam Quran 30 juz. Dibuat agenda selama Ramadan saya harus tadarus tiap malam. 10 malam terakhir Ramadan saya harus iktikaf di masjid walaupun 30 menit. Kayak gitu Bu. Jadi dibuat apa targeting ibadah ibu ketika ibu ingin memasuki bulan Ramadan. Clear? Dah? Yang kelima, bismillah. Yang kelima, buat saya sampaikan, udah setengah 6 aja ya. Saya sampaikan beberapa hal seputar Ramadan. Perhatikan, ini jarang tersampaikan ya. Yang pertama, saya ambil yang penting-penting aja. Yang pertama, batas dari sahur adalah azan subuh, bukan imsak. Jadi waktu berbunyi sirine itu, ibu ternyata masih ada kalio jengkol, masih ada air cappuccino, ibu minum aja. Karena batasnya adalah adzan subuh. Oke? Yang kedua, dimakruhkan tidur habis subuh dan habis asar, baik di dalam dan di luar Ramadan. Jadi jangan tidur habis subuh dan habis asar. Kalau mau tidur habis syuruk baru bisa tidur. Oke? Kemudian selanjutnya, nanti di bulan Ramadan ibu kan bersemangat tuh ke masjid. Cuman kadang-kadang banyak jemaah yang ketika mau sholat isya dia terlambat itu. Terlambat, dia takut terlambat, lalu dia lari-lari ke masjid. Saya sampaikan, lari-lari ke masjid adalah makruh. Jalan biasa saja. Karena Rasulullah pernah menegur sahabat yang lari-lari ke masjid. Clear? Selanjutnya, dari habis isya menjelang taraweh ada dengarkan ceramah ustadz. Santapan rohani Ramadan. Saya berpesan, siapapun ustadznya, dengarkanlah mereka. Saya tidak mau jemaah saya ketika ustadz ceramah dia baca Quran di belakang. Nah tuh pada gelisah. Apa? Lagi ceramah baca Quran supaya cepat khatam. Iya.
Saya entah saya enggak perhatikan entah gimana, saya nggak pernah ngelihat jemaah, udah 20 tahun saya ceramah, ngelihat jemaah yang saat saya ceramah dia baca Quran di belakang. Saya nggak pernah lihat itu. Mungkin saya nggak detail kali ya. Tapi saya mendapatkan laporan mungkin dari mak saya, mungkin dari kakak saya yang bertanya sama saya, "Dek, ada ustadz ceramah baca Quran di belakang tuh gimana, Dek?" Nah, "Oh banyak ya Kak." "Oh banyak, Dek," kata dia gitu. Jadi saya taunya dari macam jemaah yang lain atau macam mak saya atau macam kakak saya. Jadi begini, jangan baca Quran saat ustadznya ceramah, Bu. Sampaikan kepada mereka. Kenapa, Bu? Coba Ibu jawab. Baca Quran hukumnya apa, Bu? Sunnah. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya apa, Bu? Wajib kan? Itu satu, karena status hukumnya. Kedua, kita harus menjaga adab menuntut ilmu. Di antara adab menuntut ilmu adalah ihtiram kepada guru, hormat kepada guru. Percaya atau tidak, kalau kita nggak hormat kepada guru, ilmu susah nangkap. Ustadz ustazah itu siapapun mereka orang-orang yang baik. Semua ihtiram penting dimiliki oleh jamaah. Dia hormat, dia dengarkan supaya kita dapat berkah. Ingat, yang mencerdaskan kita bukan ilmu dari ustadz ustazahnya. Ilmu ustadz ustazahnya hanya menyesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Ilmu dia bisa lebih tinggi lagi daripada apa yang dia sampaikan kepada ibu. Tapi dia menyampaikan kebutuhan ibu, yang mana kalau ibu mau menangkap dengan baik itu adalah sikap ihtiram kepada guru. Repot, Bu, kalau hilang keberkahan ilmu, mau jadi apa kita? Oke? Yang ketiga, kenapa saya tidak anjurkan ibu baca Quran? Yang ketiga, sedangkan ibu menyimak aja ndak juga ngerti, Bu. Cengok tadi apa saya cakap. Apa kajian kita bulan lalu? Terdiam semua. Ada beberapa masjid yang dia udah tahu saya mau nanya. "Wih, Ustazah udah mau naik mimbar, apa kemarin gitu. Nanti pasti ditanya. Lupa juga kan? Itu nggak ada, Ibu. Setiap saya ceramah, saya yakin Ibu fokus semua. Lupa juga kan? Lupa batasannya. Dalam sholat, ya, ndak cuma ibu kok, baper pula. Arti setiap masjid lah. Rasa-rasanya nih, rasa-rasa saya sih, kalau saya ceramah, jemaah tuh perhatikan, itu pun lupa. Lupa juga kan? Lupa. Apalagi ibu sambil pula baca Quran. Itu maksudnya, Bu, maksudnya. Bukan saya bilang ibu nih pelupa, ndak. Wajar itu. Cuman maksudnya sebagai gambaran, apalagi sambil baca Quran. Oke? Udah yang keempat, alasan ketiga, Bu, udah? Clear? Alasan yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, menuntut ilmu adalah amalan yang paling utama. Udah ibu gak usah pusing-pusing. Saya buktikan. Dalam sebuah majelis, dalam sebuah masjid pada masa Nabi, di sudut sana ada orang sedang sholat, sudut sana ada orang sedang baca Quran, sudut sana ada orang sedang tidur, sudut sana ada orang sedang menuntut ilmu Allah. Orang yang mengaji suaranya kuat-kuat, marah orang yang sholat. Kau ini aku mengaji, aku sholat, engkau kuat-kuat. Apa kata orang ngaji? Sholat kan juga ibadah, ribut berdua. Paling utama ibadah aku sholat. Enggak, aku tadi udah sholat, sekarang aku ngaji, kata si ngaji. Karena ribut berantuk berdua, terbangunlah yang tidur. Ngapa kalian ribut berdua? Oh ya, aku sholat, aku lebih utama. Aku mengaji, aku lebih utama. Kan aku udah sholat, datang orang yang tidur. Aku udah sholat, aku udah mengaji, sekarang aku tidur. Tidur di rumah Allah ibadah. Berantuk bertiga, ribut bertiga. Terdengar oleh Rasulullah. Rupanya Rasulullah ada di antara golongan orang menuntut ilmu. Hei, limadha hadza? Kenapa kalian ribut? Ya Rasulullah, mana di antara kami yang paling utama? Yang si sholat merasa dia paling baik, yang ngaji merasa dia paling baik, yang tidur menganggap dia paling baik. Apa kata baginda Nabi? Yang lebih utama ana, saya dan orang-orang yang bersama saya sekarang. Karena kalian ibadah untuk diri kalian, sementara kami menuntut ilmu untuk kami sampaikan kepada keluarga kami. Ustadznya ngerti atau nggak ngerti kita ceramahnya,
simak ajalah, karena kita nggak tahu dari lisan yang mana kita mendapatkan hidayah. Kita nggak tahu dari kalimat ustadz yang mana, ustadz siapa kita mendapatkan hidayah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Nah, cepcus ya. Apa artinya? Lihat, dengarkan apa yang dia ucapkan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jangan-jangan memang dia sudah tua, ngomongnya lambat. Tapi lambat, kita nggak tahu dalam kelambatannya itu suaranya kecil pula. Orang mic-nya di sini, dia di sini misalnya gitu. Tapi dia ngomong sesuatu, Bu. Nah, ibu-ibu, kita ini semua pasti bakal mati. Terkejut ibu, mati yo. Ah, ibu dapat hidayah. Kan kita nggak tahu betul. Nah, jadi ambil saja hikmah siapapun guru kita, ihtiram. Ihtiram. Nah, itu jangan ada yang bahkan ada yang ditutupnya hijab, hanya baca Quran di belakang. Kadang-kadang dia baring-baring di belakang. Bagaimana kita mau mantap kalau untuk nuntut ilmu aja kita nggak selesai adabnya? Oke? Kok gitu? Aman ya? Selanjutnya, sedikit lagi. Maghrib menjelang Isya. Isya menjelang taraweh. Itu, ibu kan kadang-kadang kalau sakit lutut ibu suka selonjoran. Boleh selonjoran. Tapi jangan selonjorannya menghadap kiblat. Khusus di masjid. Miring ke kanan, miring ke kiri. Khusus di masjid aja. Di rumah boleh ibu sambil baring, sambil duduk, mau baca Quran, mau selonjoran, sholat kalau kaki sakit selonjoran juga nggak apa-apa. Masjid aja jangan ngadap kiblat. Selanjutnya. Kadang ada yang majlis, diamnya nggak enak dia kita bilang. Oh dia. Dikasih tahu gitu. Oh dikasih tahu dia selonjoran di masjid, ngadap kiblat. Iya, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Kasih tahu aja, selonjoran itu boleh ke kiri ke kanan aja. Jadi tidak ke depan. Kemudian dari Isya menjelang taraweh, ibu kan bilang bahwa ibu kan ngantuk kadang-kadang karena sibuk makan lontong, es teler, salah lewak, godok bagulu. Ibu ngantuk. Maka kalau ibu ngantuk dari habis Isya menjelang taraweh, kalau ibu tidurnya cuman gini-gini aja, itu tidak batal wudhunya. Tapi kalau ibu menyandar atau ibu baring ke sejadah sehingga pinggul ibu tidak menempel lagi ke lantai, batal. Ambil wudhu lagi. Tapi kalau ngantuk-ngantuk kayak gitu aja nggak bisa, nggak perlu ngambil wudhu. Clear? Selanjutnya saya umumkan kepada kita semua sebagai penutup, baik online maupun offline nih jemaah saya. Jaga softnya saat taraweh. Kadang-kadang kita punya sejadah yang besar-besar. Orang lain tidak boleh di atas sejadah kita. Soft terputus. Jadi rapatkanlah. Kalau sejadahnya lebar, izinkan orang lain nempel ke sejadah kita. Jangan safnya putus. Ya, supaya sempurna sholat kita. Ini kadang-kadang nggak boleh ada orang. Udahlah, iya saya juga bingung kenapa ini nggak selesai gitu ya. Udahlah dia di saf yang kedua, satu mulai dari kiri, nanti ada pula tim yang mulai dari kanan. Ini kok jauh nih Bu, di situ ada jemaah, sini ada jemaah, apa katanya? Haters ustazah. Jadi memang ada kejadian, dia tidak mau dekat-dekat orang itu, dia buat saf sendiri. Nah itu jangan. Apakah dimulainya itu dari kanan, kiri atau dari tengah itu bebas, itu perbedaan mazhab. Tapi jangan terputus safnya. Kita belajar udah bertahun-tahun, udah ngerti gimana pentingnya saf. Ke depan kita satukan saf. Kalau ibu punya sejadah yang mentereng mantap ya sampai lebarnya
biarkan orang di atas sejadah itu. Kalau putus, ibu geser, tanda kita berilmu. Kalau teman kita buang angin, dia akan keluar tuh, ya ibu geser. Yang buang angin dalam sholat jangan dipertahankan lillahi ta'ala. Walaupun udah buang angin, aku nggak pengen saf orang putus demi kemaslahatan umat, aku biar aja sholat kayak gini. Nggak sah sholat ibu. Ya, atau biar aja lah aku sholat kayak gini, batal lah demi kemaslahatan bersama. Kalau aku pergi nanti orang putus safnya, aku di sini aja lah. Salah berpikirnya. Ambil wudhu dulu, nanti lanjut sholat berjamaahnya. Mas bu, ibu dapat 27 derajat. Jangan kentut itu ibu pertahankan, karena dia juga nggak bakal setia nemanin ibu. Jangan juga ditahan-tahan, buang aja. Buang kentut nggak mau bazir. Tapi kalau ibu tahan makruh, makanya lebih baik ibu buang. Oke? Kalau kita di depan misalkan kita kesal datang, kita mau ngurus banyak ada di mana kita misalnya kan rame Ramadan. Ini biasanya kan ada sejadah lagi kan? Kan ada sejadah lagi. Ibu-ibu sholat di masjid ini bawa sejadah masing-masing nggak? Silahkan lewat di depan sejadah kan? Makanya ini kita bisi-bisi aja ya. Harusnya sejadah masjid itu ada jarak 2-3 jengkal. Karena sejadah itu kan batas. Batas orang boleh lewat di depan sejadah. Ya kan? Nah, ini kan berbatas. Gambar nih batas, boleh lewat di depan. Enggak ada masalah. Ya, dan nanti jarakkan antara depan belakang ya. Boleh lewat, keluar sedikit, putar ke kiri. Clear? Sejadahnya jangan nempel ke kaki kawan. Mundurkan di belakang agak 2 jengkal. Biar kawan tuh lewat dari samping. Paham gak maksud ini? Kan itu namanya sutroh, pembatas. Ini kita sholat nih. Ini kita sholat. Ini orang sholat. Ini sejadah. Lewat di depan sejadah kan boleh. Ini namanya sutroh. Paham gak maksud saya? Batas. Kalau ibu pun nggak pakai sejadah, ibu taruh tas di depan ibu. Ini kita sholat taruh tas. Orang boleh lewat di depan tas, itu sutroh. Kalau ibu nggak bawa tas, ibu bawa jilbab taruh di depan, itu sutroh. Boleh lewat di depan sutroh. Ke atas ke belakang dulu, lewat samping sutroh. Clear? Dah, gitu aja dulu. Baik-baik Ramadannya. Kalau ada salah-salah dengan kawan segera minta maaf biar puasa kita maksimal. Selama 1 tahun saya menemani ibu-ibu semuanya. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah khilaf dari ucapan saya, tutur kata saya, cara bicara saya. Tidak bermaksud menceramahi, sekedar menakut-nakuti. Salah ya. Tidak bermaksud menceramahi, sekedar menyampaikan saja, mengingatkan saja. Termasuk diri saya dan umumnya kepada kita semuanya. Ini pertemuan terakhir kita. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dulu. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, ba'afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahar rijal.
Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'a. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum